Hai, balik lagi dengan saya Sarjayadi Awe. Sebelumnya banyak video yang sudah saya buat dan saya sudah terima notif pribadi dari teman-teman sekalian yang sudah mempraktekkan atau mencoba membuat templatenya, namun bingung untuk proses penggunaannya atau cara pemakaiannya. Nah, di sini saya akan mulai terlebih dahulu dengan aplikasi untuk penjualan ya. Kalau teman-teman sudah buat, itu ada video saya, nanti saya masukkan di deskripsi video juga untuk dashboard penjualan. Jadi sebenarnya menurut teman-teman yang sudah pernah membuat, ini bagus untuk menganalisa data. Namun banyak di antara teman-teman sekalian yang sudah membuat itu bingung terkait cara penggunaannya. Nah, di sini saya akan membahas lebih detail, fokus untuk proses penggunaannya dan bagaimana jika teman-teman ingin modifikasi. Untuk proses pembuatannya sendiri silahkan cek video yang ada di bawah di deskripsi, saya sudah masukkan linknya. Nah, oke, seperti apa untuk membuat dashboard penjualan dengan menggunakan pivot table dan chart yang ada di Excel? Langsung saja silahkan cek sampai selesai untuk videonya. Let's go. Oke, di video yang lama ya dengan topik review membuat pivot table dan dashboard analisa penjualan 2022 dengan chart Excel. Di sini setelah teman-teman buat, mungkin akan memperoleh template yang kurang lebih sama dengan ini, karena di proses pembuatannya itu saya sudah menginfokan silakan teman-teman sesuaikan sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, di video ini ada 3 sheet utama. Yang pertama adalah sheet data. Jadi semua data yang teman-teman input itu ada di sini untuk data penjualannya ya. Kemudian ada sheet pivotnya. Jadi pivot ini sudah ada proses pembuatannya. Nah, yang perlu teman-teman pahami bahwa teman-teman hanya perlu membuat pivot ini sekali saja. Nanti datanya akan otomatis masuk ke dalam template pivot ini. Yang penting teman-teman harus masuk ke dalam menu data, kemudian refresh kalau misalnya teman-teman ingin mengupdate seluruh data itu supaya masuk ke dalam dashboard teman-teman. Jadi ini ada refresh ya. Jadi silahkan di refresh apabila ada penambahan. Nah, bagi teman-teman yang misalnya membuat kemudian di sini ada menemukan formula ya, nih di sini ada formula, itu teman-teman tidak usah isi karena itu otomatis. Jadi kolom J dan K ini itu sifatnya otomatis. Jadi teman-teman hanya perlu masukkan tanggal. Coba saya hapus dulu semua data ya. Jadi semua data yang ada di sorry, saya simpan 2 saja, saya hapus dulu yang lain. Nah, nah, yang kemarin kita sudah buat, yaitu ini saya tidak akan mengedit dulu karena masih mengikuti dengan template yang lama. Saya coba hapus row-nya. Jadi table row-nya kita hapus. Nah, ini yang data penjualannya. Jadi kalau menggunakan format table itu tandanya teman-teman ya, kalau bekerja dengan Excel itu ada di sini tabelnya. Jadi ada sheet 1
ada menu satu yang memang di sini muncul table. Itu berdasarkan teman-teman yang sudah mengikuti itu mengubah templatenya menjadi table seperti ini. Teman-teman sisa blok, kemudian pilih table yang ada di menu insert. Nah, tanggalnya teman-teman masih bisa sebenarnya sesuaikan sendiri sesuai dengan format tanggal yang teman-teman inginkan. Misalnya tahunnya ini mau dibuat lengkap, tinggal masuk saja pada ini teman-teman ya, menu yang ada di home, kemudian more number format. Oke, more number format ini silahkan pilih custom. Di customnya sendiri nanti tinggal scroll ke bawah, nanti cari saja atau bisa ketik sendiri. Jadi untuk pengkodean untuk tanggal ya, detailnya itu ada D. D itu menandakan hari ya. Jadi D-nya 1 berarti nolnya akan hilang ya. Saya contohkan, ini D-nya 1, maka teman-teman bisa perhatikan yang di sini, yang di kolom tanggal. Saya oke. Maka nolnya hilang. Ya, jadi seperti itu. D2 berarti menulis tanggalnya lengkap ya. Kemudian M2 itu berarti teman-teman hanya menampilkan angka saja. Jadi bulan 10 berarti 10, bulan 11 11. Tapi kalau misalnya teman-teman tambah 3M-nya atau monnya, bulannya, itu nanti akan berubah menjadi tulisan seperti ini. Oke, itu sebenarnya sederhana triknya, tapi kadang diperlukan untuk bisa memperjelas ya, tapi tergantung selera masing-masing. Jadi begitu juga dengan tahun. Tahun bisa 2 digit atau bisa ditulis lengkap seperti ini. Nah, nanti akan muncul di sini. Oke, ini akan full ya. Sorry ini nggak keblok tadi, saya ubah dulu. Oke, jadi di sini Y-nya tambah 1. Kemudian garis miring ini teman-teman bisa ganti juga dengan tanda kurang. Jadi ini sesuai dengan selera masing-masing. Cuma teman-teman perlu pahami bahwa pada saat teman-teman ingin menggunakan tabel atau sebuah data yang teman-teman isi dengan tanggal ke Excel, ke Google Sheet, saya sarankan format yang teman-teman gunakan itu harus menggunakan garis miring supaya lebih cepat dikonversi oleh Google Sheet tanpa teman-teman perlu melakukan pengaturan-pengaturan lebih lanjut. Oke, silahkan di oke. Nah, contoh di sini tanggal 3 bulan 1 2002 ini 2021 ya. Oke. Jadi 31/2021 kita ganti 2025 ya. Jadi penulisannya tidak usah lengkap. Teman-teman hanya perlu menulis tanggalnya, bulannya, kemudian tahunnya. Itu bisa singkat, ini nanti akan diluruskan secara otomatis seperti ini. Ini kita ganti ke 2025 ya. Oke. Nah, customernya silahkan, misalnya customernya Abdul. Nah, di video ini belum ada master customer, jadi saya sementara proses pembuatan juga. Ini ada pembuatan disclaimer saja untuk pembuatan aplikasi warung kelontong yang terbaru. Di sini masih proses pengerjaan, jadi belum bisa saya buatkan video terbarunya, tapi silahkan teman-teman dinantikan. Setelah template ini selesai, teman-teman akan saya bagikan ya untuk pembuatan video terbaru. Ini contoh nama customernya Abdul. Jadi areanya misalnya Surabaya ya. Nah, kenapa kemarin ini tidak dibuatkan master data supaya ada pilihan atau data customer? Karena konsep kemarin menekankan pada pembuatan dashboard. Jadi saya anggap data ini sebenarnya teman-teman sudah punya file CSV atau file Excel yang teman-teman miliki ya, yang teman-teman miliki yang sifatnya sisa di ekspor saja. Oke. Nah, misal kita buat data, anggap saya biasa menggunakan di sini teman-teman untuk ChatGPT ya. Kita coba tanya dulu.
buatkan saya tabel transaksi dari bulan Januari 2025 sampai Maret 2025 untuk data penjualan yang berisi tanggal. Ya, kita akan cek dulu tanggal, customer area, nama customer, area, kabupaten. Ini areanya supaya lebih masuk ya, kabupaten atau kota, sales item, quantity, dan harga jual. Harga jual, ini produk ya. Buatkan saya tabel transaksi beserta contoh data transaksinya. Oke. Ini sudah ada, teman-teman. Nah, ini format tanggalnya kita minta ubah saja. Format tanggal ini sekaligus memperlihatkan yang biasa saya gunakan untuk membuat data-data dummy ya. Format tanggal DD YY. Oke. Biasanya kalau misalnya teman-teman berbeda di sini, pemisah ribuannya adalah titik, berarti teman-teman harus hilangkan saja harga jual number saja, format number saja. Jadi biar langsung bisa teman-teman copy paste ya, seperti ini. Karena di template yang kita buat itu sudah ada format yang dimasukkan. Jadi ini tinggal di copy saja. Anggap ini datanya dari sistem teman-teman atau ada file CSV nya. Saya akan paste seperti ini. Ini saya hapus dulu. Ini sudah ada, teman-teman, dan langsung dihasilkan. Ini untuk totalnya quantity kali harga jual ya. Oke. Ini sudah jadi. Cara pengisiannya tinggal diisi saja, ataupun kalau teman-teman ada data bisa dipaste seperti yang tadi, di copy paste saja datanya masuk. Kemudian di pivot table-nya ini belum berubah karena memang sesuai dengan yang info yang tadi saya sampaikan, teman-teman harus masuk ke menu data, kemudian refresh all. Nah, nanti baru bisa diupdate kembali untuk datanya, sehingga dashboardnya maka otomatis akan menyesuaikan seperti ini. Nah, ini sudah datanya otomatis bisa teman-teman gunakan. Jadi misalnya ini Januari, Februari, Maret. Kita coba buka dulu semua. Jadi Januari sampai dengan Maret. Ini bagi teman-teman yang sudah memiliki template latihannya atau yang sudah membeli untuk file latihan yang ada di video-video saya. Jadi cara penggunanya seperti ini, dan teman-teman sudah bisa langsung dapatkan template yang bisa teman-teman olah ya. Jadi ini bisa teman-teman gunakan. Nah, jadi seperti ini. Oke. Ini sudah bisa langsung teman-teman jadikan presentasi, bisa di screenshot ataupun teman-teman bisa langsung presentasikan ke pimpinannya ya.
jadi bisa melihat. Nah, seperti itu untuk penggunaan template dashboard penjualan 2022 yang sebelumnya teman-teman sudah buat menggunakan pivot table. Jadi jika teman-teman ada lagi yang ingin dibahas terkait proses penggunaannya, silahkan request saja di kolom komentar untuk beberapa video, ataupun misalnya teman-teman ingin dimodifikasi materi yang sebelumnya sudah dibuat atau di remake, silahkan dimasukkan. Oke, saya rasa cukup teman-teman, semoga bisa memberikan gambaran dan teman-teman sudah bisa menghasilkan laporan penjualan untuk usahanya. Oke, jangan lupa untuk dapatkan update terbaru dari video saya, silahkan di subscribe kemudian nyalakan lonceng notifikasi untuk update videonya. Oke, cukup sekian, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam dari saya, Sarjayadi Awe.